Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas kenapa kamu susah jodoh, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Ada beberapa kategori atau beberapa kasus yang termasuk dalam golongan susah jodoh. Yang pertama, kamu sudah mencari kemana-mana tapi tidak mendapatkan juga, atau tidak ada yang merespon kamu. Yang kedua, kamu sudah mencari kemana-mana, ada yang merespon, tapi kamunya nggak ada yang cocok atau tidak ada yang mengena di hati kamu. Yang ketiga, kamu sudah mendapatkannya, sudah berpacaran, tapi selalu saja putus, tidak nyampe ke pelaminan atau tidak sampai menikah. Terus yang keempat, kamu sudah menikah tapi selalu saja berakhir dengan perpisahan. Dan yang kelima, ya kamu menikah tidak bercerai hanya 1 kali seumur hidup tapi selalu saja bertengkar atau menjalin hubungan toksik. Nah, kenapa ini bisa terjadi, apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Sebelum aku membahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Sebelum kamu ingin mencari jodoh, kamu harus mengerti dulu apa arti dan perbedaan antara jodoh dan jatuh cinta. Kalau jodoh itu artinya adalah teman hidup kita atau seseorang yang menemani hidup kita, seseorang yang melengkapi hidup kita. Sedangkan jatuh cinta itu adalah rasa kita. Rasa terpesona kita kepada seseorang, rasa ingin memiliki, rasa ingin selalu bersama dia, selalu ingin dekat bersama dia, dekat-dekat dia. Nah, itu adalah yang namanya jatuh cinta. Kenapa kita bisa ketemu dan jatuh cinta kepada seseorang? Sebenarnya, kepada seseorang yang bagaimana kita bisa jatuh cinta itu sudah ada di pikiran bawah sadar kita. Tergantung pikiran bawah sadar kita bagaimana mengartikan dan menilai arti cinta itu sendiri. Pikiran bawah sadar kita berisi tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, trauma-trauma, dan ketakutan-ketakutan yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu kita masih kecil ya, pada waktu kita baru lahir sampai kita berumur 7 tahun, itu kita masih polos, masih belum punya ego, dan pikiran kita masih dalam kondisi theta, dalam kondisi tenang. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu masuk di pikiran bawah sadar kita tanpa disaring, ya, dan mengendap sangat lama di pikiran bawah sadar kita. Sebertahun-tahun lamanya sampai akhirnya kita yang menghapus dan menggantinya. Jadi sebelum kita menghapus dan menggantinya, pikiran bawah sadar yang kita dapat dari masa kecil kita itu ke bawah sampai besar, sampai kita dewasa atau bahkan selamanya. Ya, contoh
Ketika kita lahir di keluarga, misalnya saja keluarga orang kaya, orang tua kita yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini dan kita diasuh oleh seorang pembantu. Nah, ini pikiran bawah sadar kita mengartikan arti cinta itu adalah kesepian. Nah, contoh lagi ketika kita mungkin lahir di keluarga kurang mampu. Nah, ini akan membuat pikiran bawah sadar kita mengartikan sebuah cinta adalah sebuah pengorbanan, sebuah mandiri, sebuah perjuangan. Mungkin kita lahir di orang tua yang sering sekali bertengkar. Nah, ini akan membuat pikiran bawah sadar kita mengartikan bahwa cinta itu adalah bertengkar. Rumah tangga adalah bertengkar. Nah, ketika kita mempunyai misalnya orang tua, bapak yang seorang selingkuh, narkoba, atau pejudi, KDRT sama ibunya, sedangkan ibunya itu wanita yang pendiam, tidak berdaya, hanya pasrah saja. Nah, ini akan membentuk pikiran bawah sadarnya bahwa seorang cinta ya, ayah atau pasangan itu adalah selingkuh, adalah KDRT, adalah seorang narkoba. Nah, ini akan ke bawah terus sampai kita dewasa. Dan inilah yang menentukan kepada seseorang yang bagaimana kita nantinya jatuh cinta. Ya, misalnya secara sadar kita ingin punya pasangan yang setia, yang sangat menyayangi kita, yang tanggung jawab. Tapi ketika kita masih kecil, punya trauma, punya orang tua yang selingkuh, tukang narkoba, tukang KDRT. Nah, ini kita akan menarik seseorang yang sama dengan pikiran bawah sadar kita, yaitu seseorang yang tukang selingkuh, yang tukang KDRT, tukang narkoba, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin di awal pertemuan, ya kita nggak menyadari bahwa dia itu seperti itu. Kita hanya melihat yang baik-baik saja, kan orang lagi jatuh cinta itu hanya melihat yang baik-baik saja. Ya, kita melihat dia itu kan pokoknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, begitu kita menikah barulah terbuka semuanya karakter dia yang sebenarnya. Nah, inilah yang terjadi. Seperti itu. Aku kasih contoh ya, ada teman aku ya, yaitu sering menikah, maksudnya berkali-kali menikah dan bercerai, dan setiap menikah dia itu selalu bertengkar hebat dengan istrinya dengan berbagai macam alasan lah. Nah, setelah aku selidiki, ternyata kedua orang tuanya itu juga hobi bertengkar. Nah, meskipun aku tidak tahu masa kecilnya teman aku itu tadi, tapi kalau aku melihat orang tuanya yang sering bertengkar, nah sudah aku pastikan atau aku menduga bahwa di pikiran bawah sadar teman aku tadi mengatakan bahwa yang namanya rumah tangga adalah pertengkaran. Ya, meskipun temanku itu ingin rumah tangga yang damai, yang rukun, tapi pada akhirnya dia akan kembali melakukan pertengkaran. Dia akan bertemu dengan seseorang yang senang bertengkar. Dia akan bertemu seseorang dan jatuh cinta kepadanya dengan wanita atau seseorang yang
selalu mempunyai masalah. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, sebelum teman aku itu tadi merubah pikiran bawah sadarnya, dengan siapapun dia menikah atau sampai kapanpun, dia akan tetap mengalami hal yang sama, yaitu pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk merubah pikiran bawah sadar kita dan mengatasi masalah sulit jodoh? Yang pertama adalah kita telusuri dulu pada waktu kita masih kecil ya, baru lahir sampai kita umur 7 tahun, itu ada peristiwa apa saja, ada kejadian apa saja, terus, siapa saja orang-orang yang mengasuh kita, ya. Kita kumpulkan 3 orang pengasuh kita, misalnya ayah, ibu, nenek, atau siapa saja ya, yang penting dia adalah pengasuh utama kita. Nah, dari 3 pengasuh utama kita ini kita lihat apa saja dari segi negatif mereka dan apa saja dari sisi positif mereka. Jadi kita ambil yang positif dan kita hapus yang negatif. Terus cara yang kedua adalah pada waktu kita ngantuk ya, di saat kita akan tidur dan di saat kita bangun tidur itu kondisi otak kita itu seperti pada waktu kita masih kecil, pada waktu kita umur 0 sampai 7 tahun. Nah, ini adalah kita masuk di gerbang pikiran bawah sadar kita. Nah, ini adalah saatnya kita merubah pikiran bawah sadar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama adalah visualisasi. Jadi kita membayangkan dan merasakan bahwa ini sudah benar-benar terjadi, kamu sudah punya pasangan yang setia, yang baik hati, yang sayang sama kamu, dia melayani kamu, makan bareng sama kamu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini visualisasikan, bayangkan seakan-akan sudah terjadi saat ini. Nah, terus yang kedua adalah afirmasi ya, katakan pada diri sendiri, aku orang yang baik, aku orang yang cantik atau ganteng, aku berhak dicintai dan mencintai, aku berhak mencintai dan dicintai, aku berhak bahagia. Nah, itu katakan pada diri sendiri. Terus yang ketiga adalah bisa dengan menulis. Ya, kita tulis di kertas yang lebar, terus kita tempelkan di tembok ya. Sesuai apa yang kita inginkan itu tadi. Ya, aku adalah orang yang baik. Aku berhak bahagia, aku berhak dicintai dan mencintai. Nah, ini kata-katanya terserah teman-teman, pokok intinya seperti itu. Ya, bisa juga lalu ditempelkan di tembok, nanti kita bisa melihat di saat kita bangun tidur atau sebelum kita tidur atau selesai kita ibadah, itu juga bisa. Kita menulis itu dan ditempelkan di tembok itu tujuannya adalah membohongi pikiran bawah sadar. Jadi seakan-akan kita itu sudah punya pasangan yang seperti yang kita harapkan. Terus kita juga bisa menulis di buku tulis ya. Sebelum kita tidur itu seminggu sekali kita menulis di buku ya tentang apa saja yang kita inginkan ya, seperti aku sudah memiliki pasangan yang dia setia, yang sangat aku cintai dan mencintai aku. Aku yang sudah punya pasangan yang karakternya seperti yang aku inginkan. Dia putih, dia
tinggi dan lain-lain sebagainya, dan itu juga terserah teman-teman maunya bagaimana, tapi intinya seperti itu. Yang terakhir adalah kuatkan mental kamu ya. Mungkin saja ada seseorang yang mengatakan sama kamu, "Ih, mana mungkin kamu dapat jodoh, kamu kan jelek, kamu kan begini-begini." Nah, atau mungkin ada seseorang yang mengatakan sama kamu, Kamu nanti kalau dapat jodoh, ya pasti bertengkar lagi, pasti nggak jadi lagi." Nah, itu harus ditepis dari pikiran kita ya. Langsung dihapus dari ingatan kita, dari pikiran kita. Jangan sampai kata-kata seperti itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu tadi adalah penyebab-penyebab kamu susah jodoh dan bagaimana cara mengatasinya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.